Wow, wow, wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob, selamat buat Inzaghi ya. Kita harus acungin jempol nih buat pelatih kita, pelatih Inter Milan ya. Kenapa? Dia sudah 3 kali berturut-turut ya lolos ke fase gugur di Liga Champion. Tapi sebelum gua bahas sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you sahabat Bung Bob ya. Jadi Inzaghi ini luar biasa. Waktu di zamannya Lazio, dia juga meloloskan Lazio ke babak fase gugur ya. Waktu itu di fase gugur dia melawan Bayern Munchen dan akhirnya kandas lawan Bayern Munchen juga tuh ternyata di waktu dia di Lazio. Nah, musim lalu kita juga masuk ke fase gugur, kita ketemu dengan Liverpool. Walaupun kita bermain 2 kali kandang dan tandang bermain bagus, tapi tidak cukup meloloskan kita ke babak berikutnya. Nah, musim ini kita juga lolos dari hadangan Bayern Munchen dan Barcelona, kita lolos ke 16 besar. Semoga sejarah yang dibikin sama Inzaghi terhadap diri dia sendiri, bahwa dia selalu membawa tim yang dia tunggangi ya, yang tukangi itu bisa lolos ke fase gugur. Semoga aja Inzaghi bisa meloloskan kita ke babak berikutnya sahabat Bob ya. Nah sahabat Bob, ini kan kemungkinan besar nih Inter bisa menghadapi mantan pelatih Inter adalah Conte ya, Antonio Conte, Tottenham Hotspur. Dia juara grup dan kita bisa kemungkinan ketemu dengan dia. Ada 3 klub Inggris yang berpotensi ketemu dengan kita. Manchester City ya, kalau gua baca Inter sebenarnya sangat menghindari ketemu dengan Manchester City. Ya benar sih, ini kan punya Haaland, Kevin De Bruyne, ini pemain-pemain yang memang gila-gila ya. Tapi ya tetap aja sahabat Bob ya, kalau kita berbicara realistis ya sebenarnya kita bisa harusnya bisa menghindari. Tapi yang namanya kita kalau akhirnya kita ketemu dengan City ya mau nggak mau ya, yang namanya bola itu bulat ya, kita perjuangkan selama 2 kali 90 menit. Benar gak sahabat Bob? Ya semoga aja kita mendapatkan lawan yang bisa kita lewati di 16 besar sahabat Bob ya. Kalau kita ketemu Conte ya kita akan hadapi, ketemu Chelsea kita akan hadapi gitu loh. Nah jadi semoga aja nanti kita bisa lolos. Nah kenapa? Tapi karena kita sekarang lagi fokus ke Serie A, tapi ini tetap adalah satu pencapaian yang luar biasa buat Inzaghi. Selamat buat Inzaghi ya, hebat ya, you are awesome ya, luar biasa. Nah sahabat Bob, ini sedikit gue pengen bahas sahabat Bob ingat ya, Zola ya. Zola ini kan dulu pernah bermain di Chelsea. Dia kalau nggak salah pernah menjadi pelatih Chelsea juga nggak? Kalau nggak salah ya. Coba komentar sahabat Bob ya, kalau nggak salah ya. Dia bilang begini, transisi Nicolo Barella dari Cagliari ke Inter tidak mudah, tapi membantunya tumbuh. Ya benar banget sahabat Bob ya. Memang kita tahu Barella ini waktu di Cagliari bagus, apalagi di sana dia juga menjadi kapten dan dia waktu itu masih muda sekali sahabat Bob. Sekarang usia udah 25 tahun, udah usia matangnya sahabat Bob. Dan memang kita melihat penampilannya luar biasa. Nah dia bilang gini, si Zola bilang Barella adalah salah satu gelandang box to box yang paling dihormati, tidak hanya di Serie A, tapi bisa dibilang seluruh Eropa. Nah, sedikit gua bilang, kalau kita bilang yang namanya gelandang box to box adalah gelandang yang dia itu kuat menyerang dan kuat bertahan, sahabat Bob. Makanya kenapa? Kadang-kadang dia ada di belakang, kadang-kadang ada dia di depan, kadang-kadang dia ada di tengah. Inilah gelandang box to box. Ini memang luar biasa. Dan gua kita bersyukurlah sahabat Bob, kita punya Barella dan gua berharap juga Inter juga bisa mempertahankan aset berharga kita ini gitu loh. Karena ya kita lihat bagaimana energiknya dia, dinamisnya dia di lapangan itu luar biasa. Jadi nggak salah lah kalau misalnya si Zola nih mengomentarinya. Pernah di video gua sebelumnya, dia satu kampung loh, sama-sama dari Sardinia ya. Nah Barella tiba di Inter pada usia yang sangat muda dan jelas menandainya sebagai salah satu talenta muda utama Italia. Dia bukanlah pemain nerazzurri yang siap pakai ya waktu dia masuk ke Inter, apalagi kan waktu itu zamannya Conte. Tapi ya itulah
hebatnya transformasi dia dari Cagliari ke Inter itu kan butuh waktu ya. Tapi ya itulah kepercayaan Conte. Nah sekarang Inzaghi dia sudah menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia menurut gua ya. Nah Barella hampir tumbuh dari musim ke musim ya. Bagaimanapun dimensi baru, kepermainan yang telah membuat menjadi perlengkapan dalam tim dengan ambisi yang signifikan. Ya benar banget. Jadi memang Barella ini nggak ada habisnya kalau kita bahas ya sahabat Bob ya. Zola merasa bahwa proses belajar untuk berkembang di luar atmosfer Rossoblu adalah proses yang penting bagi pemain berusia 25 tahun itu. Barella jelas merupakan salah satu pemain top dalam perannya saat ini. Kata si Zola gitu loh. Ini luar biasa. Dia mengalami beberapa kesulitan melakukan transisi dari bermain di Cagliari, tapi mereka telah membantunya tumbuh ya. Sahabat Bob, lihat bagaimana penampilan Barella ya kemarin waktu lawan Bayern Munchen. Bahkan media Italia memberikan nilai paling tinggi buat Barella. Walaupun kita kemarin nggak menentukan, tapi itulah Barella itu satu hal yang kita perlu belajar sama dia adalah waktu dia benar-benar di waktu dia di Inter sekarang, dia benar-benar memberikan hati dia all out. Dia benar-benar all out memberikan semua jiwa raga dia untuk Inter, untuk permainan Inter sahabat Bob. Ini luar biasa ya. Salut dengan Barella dan juga selamat buat Inter yang sudah mendapatkan gelandang box to box terbaik di Eropa ini sahabat Bob. Ini luar biasa. Nah, terus satu lagi seperti biasa BP Bergomi ya. Dia bilang begini, pertandingan Serie A Inter dengan Juventus akan memberitahu kami banyak hal. Bermain tandang di Turin terlalu sulit. Memang selalu sulit dia bilang. Memang benar gitu loh. Jadi ini salah satu pertandingan dengan melawan Juventus ini memang salah satu adalah pembuktian juga buat Inzaghi gitu loh. Kan sebelum pernah gua bahas juga ya bahwa seperti Bergomi bilang bahwa dengan bahkan istilahnya dengan pertandingan melawan Juventus ini adalah salah satu untuk pembuktian dan istilahnya memberitahu ke tim-tim Serie A bahwa Inter ini loh ya, Inter ini karakternya seperti ini dan kita benar-benar harus menang sahabat Bob. Kalau menurut gua itu seperti itu. Jadi Bergomi ya dia bilang musim lalu Inter memenangkan pertandingan di sana meski tidak bermain sulit. Dia bilang sisi emosional akan memiliki dampak besar ya. Juventus mulai tumbuh di musim ini dan Inter dalam performa luar biasa. Benar, performa Inter sangat luar biasa walaupun istilahnya Juventus juga lagi bangkit, tapi kita percaya dengan diri kita sendiri ya. Itu yang paling penting ya. Jadi benar-benar istilahnya kita berharap Inter menang sahabat Bob ya. Nah terus ini salah satu yang faktor yang perlu kita bahas sedikit ya. Marcelo Brozovic bekerja keras untuk menegaskan kembali dirinya sebagai regista pilihan pertama Inter ya. Karena sekarang regista dipegang sama Hakan. Nah inilah sahabat Bob yang jurnalis Italia yang kemarin sering bahas bagaimana Inzaghi nanti akan mengakomodir Brozovic, bagaimana memasukkan ke dalam tim. Sementara trio HBM ini juga menjadi salah satu yang terbaik sekarang di Serie A menurut gua ya. Jadi ya kita berharap ya semoga aja ini bisa sebenarnya menjadi booster, tambahan tenaga, menambah kekuatan Inter sebenarnya ya. Semoga aja Brozo kalau misalnya dia tidak bisa mengambil registanya si Hakan ya dia bisa dipasang di Mezzala ya. Jadi ya bisa aja posisi Hakan yang kemarin ya dia ada di sana gitu. Tapi ya tetap positif sahabat Bob dengan adanya Brozovic nanti melawan Juventus itu kan juga akan bagus buat Inter sahabat Bob. Jadi ya intinya sekarang adalah Inter benar-benar tinggal membuktikan diri. Nah satu lagi sahabat Bob nih sahabat Bob tahu ya Vicio Tomori ya ini kan backnya AC Milan. Lautaro Martinez dari Inter salah satu lawan yang paling sulit saya hadapi. Dia bilang ada 3 yang paling sulit dihadapi. Pertama adalah Toro, kedua Vlahovic, ketiga Abraham dari Roma. Karena mereka juga satu kampung jadi saling mengenal lah, sama-sama di Chelsea juga dulu. Vlahovic fisiknya, tapi kalau Lautaro kan susah diprediksi pergerakannya gitu loh. Jadi ya kita semoga aja sahabat Bob ini sedikit gua kasih kisi-kisi tentang ini adalah
ini adalah booster buat Inter gitu loh. Jadi kita benar-benar harus bersyukur dengan kekuatan sendiri. Sama sahabat Bob kan, kita ketemu dengan siapapun ya Inter harus siap ya. Memang kalau kita kalau bisa berharap bisa menghindari lawan-lawan besar seperti di Liga Champion, lawan-lawan seperti City ya kenapa ya gak ada masalah juga. Tapi kalau misalnya lawan-lawan itu akhirnya kita harus menghadapi ya kita harus siap ya. Inilah pembuktian nanti Inzaghi juga di Liga Champion dan pembuktian di Serie A ini juga penting gitu loh. Jadi dua-duanya penting. Kenapa? Karena kita punya peluang dua-duanya, juara Serie A, juara Liga Champion, semuanya tuh masih ada di tangan. Nah tinggal bagaimana nanti di saat pertandingan seperti apa hasilnya, kan itu sahabat Bob. Jadi bagaimanapun kita tetap optimis bahwa Inter kita sudah kembali dan sudah mempunyai karakter yang kuat ya. Bagaimanapun kekeluargaan, kesatuan Inter, terus saling sinergi satu sama lain pemain dengan pelatih dan manajemen itu juga sangat menentukan sahabat Bob. Semoga aja Inter terus maju, terus mempertahankan momentum kebangkitannya, terus menang dan menang sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.